Pak Mahfud MD beberapa hari yang lalu di DPR RI Komisi 3 ada temuan 349 triliun di Departemen Keuangan, di perpajakan. Kalau nanti ini dibuktikan benar, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan sebuah judul, Bangsa Indonesia, Bangsa Gila Uang, benarkah? Jadi informasi yang seperti ini perlu kita kaji kembali, perlu kita buktikan sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Semoga bangsa Indonesia bukan bangsa yang gila uang. Tapi kalau fakta seperti itu, semua orang yang akan mengatakan, ya, bangsa Indonesia bangsa yang gila uang. Ayo kita lihat fakta, supaya kita tidak bicara dusta, apalagi kita bicara di bulan puasa. Pernah diungkapkan oleh mantan Ketua KPK Abraham Samad tentang penyelamatan hasil bumi yang ada di Indonesia. Abraham Samad mengatakan bahwa kalau di pertambangan tidak korupsi, dan korupsi itu bisa diminimalisir, kemudian administrasi atau manajemen perusahaan disempurnakan, rakyat Indonesia bisa digaji 20 juta per kakak. Bayangkan, untuk satu departemen. Itu yang pertama. Kemudian kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD beberapa hari yang lalu di DPR RI Komisi 3 ada temuan 349 triliun di Departemen Keuangan, di perpajakan. Kalau nanti ini dibuktikan benar, pun kan terbukti bahwa manusia ini memang betul-betul sangat rakus dengan uang. Kasus Senturi beberapa tahun yang lalu 8 triliun sampai hari ini belum tuntas. Yang menggelikan lagi, ada seorang TKI yang pulang dari Hong Kong membawa gamis dengan harga 200.000. Sampai di bea cukai malah dibilang dendanya 9 juta. Seorang penyanyi mendapat prestasi, mendapat piala di Jepang. Tatkala piala itu dikirim, juga minta denda 4 juta, walaupun terakhir ya selesai dengan cara permintaan maaf. Tapi inilah gambaran kalau kita lihat bahwa kejadian-kejadian yang terjadi di Indonesia. Jadi kalau kita ikuti yang kemarin itu, episode demi episode di Komisi 3 di DPR RI, itu sesuatu yang sangat menarik, walaupun kadang-kadang terlihat nyeleneh. Yang pertama, kehebatan seorang Mahfud MD yang begitu lantang memberikan jawaban, walaupun sebelumnya pernah ditantang oleh 3 anggota DPR RI. Tapi Pak Mahfud siap dengan data-data yang ada, sehingga penilaian banyak orang bahwa Mahfud MD pada pertemuan itu dianggap mendapatkan kemenangan 5-0. Yang sangat menggelikan, malah ada anggota DPR yang buka aib sendiri. Pada saat Pak Beni Kaharman menanyakan, apa perlu saya buka? Tidak ada satupun
anggota DPR yang memberikan jawaban. Jadi ini contoh yang kita lihat. Jadi kenapa hari ini orang Indonesia begitu susah, begitu miskin? Karena faktor-faktor yang seperti inilah. Belakangan muncul ide dari pemerintah untuk membuat sebuah aturan memiskinkan para koruptor. Itu pun belum disambut positif oleh anggota DPR, terutama DPR RI. Padahal itu ide yang sangat bagus. Sebab tidak ada cara lain hari ini. Manakala hukum ditegakkan dan punya aturan, punya regulasi yang jelas untuk memiskinkan anggota DPR yang pernah korup, ini sesuatu yang sangat menguntungkan dan hartanya disita untuk kepentingan negara, untuk kepentingan masyarakat. Makanya pada kesempatan ini saya berharap kepada seluruh bangsa Indonesia, tahun 2024 ini adalah masa menentukan baik tidaknya masa depan Indonesia untuk masa-masa yang akan datang. Jadi kalau bangsa Indonesia tahun ini, tahun 2024 tidak mau merubah nasib, kembali menjaring memilih pemimpin yang punya integritas, yang sesuai dengan antara kata dan perbuatan, jangan berharap Indonesia itu akan menjadi negara yang baik untuk masa-masa yang akan datang. Makanya tidak hanya presiden yang kita pilih 2024 yang punya integritas, tidak hanya wakil presiden, tapi mulai sejak dari kepala desa, DPRK, DPRD, sampai kepada DPR RI, sampai kepada jabatan yang paling tinggi sekalipun, sampai kepada presiden, sampai wakil presiden, pilihlah orang-orang yang punya integritas, pilihlah orang-orang yang beriman dan bertakwa, pilihlah orang-orang yang bukan hanya menjadikan iman dan takwa sebagai semboyan. Supaya apa? Supaya nanti bangsa Indonesia tidaklah kita ini disebut bangsa yang gila uang. Jadi mudah-mudahan bangsa Indonesia bangsa yang gila uang itu istilah yang tidak benar. Tetapi manakala korupsi terus merajalela dan penyelesaian persoalan yang menyangkut dengan korupsi diselesaikan secara adem ayem, secara damai, itu kan sama saja persoalannya juga tidak selesai. Jadi mudah-mudahan bangsa Indonesia bukan bangsa yang gila uang. Jadi mudah-mudahan mulai hari ini kita juga berharap dari tingkat kepolisian, kejaksaan, kehakiman, KPK supaya terjun seiring bersama-sama untuk menyelidiki segala macam kasus korupsi yang ada di Indonesia, dan mulailah meninggalkan korupsi. Yang pertama adalah kita sebagai penyelidik itu sendiri. Sebab kalau kita tidak meninggalkan sesuatu, kita akan susah melakukan sesuatu. Semoga ada manfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.